Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meraih kedamaian dengan mujahadah nafas, husnudzon dan juga ukhuwah di bab 1 pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama lagi dengan saya Huratin Fitriyah tentunya. Oke, untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya Bu Ayun akan memimpin kalian untuk membaca Al-Fatihah ya, agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berkah. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, di situ Ibu sajikan 3 gambar ya, di mana ada kaitannya tentang materi yang akan kita bahas. Ada anak yang sedang salaman, ada anak yang sedang bertengkar, dan juga ada anak yang sedang sedang belajar bersama ya. Oke, bisa kita amati dulu di antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, Ibu kasih waktu beberapa detik. Oke. Apa sih kaitannya anak yang sedang salaman? Di situ cuman salaman aja atau apa? Ya, coba dilihat di gambar 1, di mana yang satunya pakai baju koko, yang satunya pakai kaos biasa. Yang satunya memakai atribut ya, atribut keagamaan, agama Islam ya, membawa Al-Qur'an, terus memakai sarung. Yang satunya hanya baju biasa. Di mana di situ kita lihat bahwa adanya perbedaan tapi tetap melakukan silaturahmi atau juga menjaga persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah. Ya, di situ meskipun berbeda tapi tetap menjaga persaudaraan. Yang kedua, anak yang sedang bertengkar atau berselisih paham ya, misal di mana yang tengah-tengahnya melerai ya. Di situ adalah salah satu contoh perilaku kontrol diri, di mana kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Contohnya dengan berkelahi. Ketika ada perselisihan harusnya diselesaikan secara baik ya. Ketika ada perselisihan harusnya diselesaikan secara damai ya. Itu adalah salah satu perilaku kontrol diri. Oke, yang gambar 1.3, gambar anak yang sedang belajar. Itu adalah salah satu contoh ukhuwah di mana kita harus menjaga persaudaraan di sekolah maupun di lingkungan manapun. Caranya bagaimana? Dengan cara selalu berperilaku baik di lingkungan tersebut. Contohnya dengan bekerja sama ketika belajar, bekerja sama dalam bekerja ya, agar selalu damai dalam lingkungan tersebut. Oke, lanjut. Ini ada pengertiannya ya. Mujahadah nafas adalah perilaku kontrol diri, di mana perilaku kontrol diri itu adalah menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan melakukan semua yang diperintah oleh Allah. Oke, husnudzon ini adalah sikap selalu berprasangka baik ya. Lawan kata dari husnudzon adalah suudzon. Oke. Ukhuwah adalah menjaga semangat persaudaraan, di mana ukhuwah tadi bisa digambarkan sama itu ya, yang tadi ya, gambar 1.1 ya, ketika ada yang non muslim ataupun muslim, adanya perbedaan apapun, itu harus selalu menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Oke, lanjut. Di sini ada Al-Hujurat ayat 12. Oke, akan Ibu baca ya. Didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Shadaqallahul adzim. Itu adalah Al-Hujurat ayat 12, di mana pada surat Al-Hujurat ini ibu sudah tandai ya, ada 1, 2, dan 3 itu ada tajwidnya. Oke. Contohnya di ya ayyuha, ya di situ dibacanya panjang, ya ayyuha. Di situ adalah bacaan mad jaiz munfasil. Ini ya di slide selanjutnya. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun tidak di dalam satu kalimat. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dipanjangkan setengah alif atau 5 harokat. Oke, itu ya penjelasannya. Lanjut, yang bacaan kedua, alladzina, ada alif lam bertemu dengan huruf dal, disebut bacaan idgham syamsiyah. Oke, itu ya. Dimana huruf dal itu adalah salah satu huruf idgham syamsiyah, yang dimana biasanya ditandai dengan adanya tasydid. Cara membacanya adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Oke. Lanjut. Bacaan yang ketiga ya. Manustanibu, ada jim yang disukun di tengah kalimat. Cara membacanya yakni adalah memantul dengan rendah ya, atau bisa disebut dengan qalqalah. Qalqalah sughra, di mana qalqalah sughra itu adalah apabila ada fathah atau ini aja ya, lebih gampangnya ada huruf qalqalah yang disukun di tengah kalimat, maka cara membacanya adalah dipantulkan secara rendah ya. Kalau di akhir dipantulkan secara keras atau qalqalah kubra. Oke. Apa aja huruf qalqalah? Ada 5. Apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Oke, atau bisa disingkat dengan baju di toko. Oke, itu cara menghafalkan huruf-huruf qalqalah. Oke, itu Ibu jelaskan 3 saja ya. Untuk selanjutnya kalian silakan mempelajari sendiri, sudah lengkap yang telah Ibu cantumkan di slide selanjutnya ini ya. Di slide tajwid. Oke, lanjut. Di sini ada arti perkata atau Al-Hujurat. Arti perkatanya ya. Tadi kan satu ayat, dimana agar kita lebih memahaminya lagi kita harus tahu arti perkatanya. Misal, ya ayyuha, apa artinya ya ayyuha? Wahai alladzina. Apa alladzina itu? Orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ajtanibu, jauhilah. Kathiron apa? Kebanyakan. Minadzon, mina, dari adzon, prasangka. Itu ya, itu sepenggal aja dari arti perkata Al-Hujurat. Nanti silahkan dipahami dan juga dihafalkan ya. Dipahami dulu saja perkatanya, nanti dibaca berulang-ulang, nanti insya Allah akan hafal secara sendirinya. Oke, lanjut ke ini arti satu ayatnya ya. Al-Hujurat ayat 12 artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Oke, dari di sini tersirat ya apa yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Oke, di mana kita harus selalu berprasangka yang baik, menjauhi prasangka-prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan atau aib orang lain. Janganlah kamu menggunjing itu kayak menggosip gitu ya. Menggibah itu tidak boleh, karena dalam ayat ini diibaratkan orang yang menggibahkan saudaranya itu seperti orang yang sedang memakan daging bangkai orang yang sedang kita gibahkan, atau orang yang sedang digibahkan. Jangan sampai ya kita menggibahkan ya.
Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya memang nggak kerasa ghibah itu, tapi kalau bisa itu dihindari, apalagi yang cewek-cewek itu ya harus selalu berbicara yang seperlunya atau berbicara yang baik-baik saja ya, biar tidak seperti yang ini dikatakan oleh ayat ini, dimana ketika kita bergibah itu seperti diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Jadi sangat-sangatlah tidak baik dan harus dihindari. Oke, lanjut ya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Hujurat ini. Al-Hujurat ayat 12 ya. Di mana diriwayatkan oleh Ibnu Mudir yang bersumber dari Ibnu Jurais bahwa ayat ini adalah turun berkenaan dengan adanya perilaku dari sahabat Nabi, yakni adalah Salman Al-Farisi. Di mana Salman Al-Farisi ini mempunyai perilaku yang digunjing oleh sahabat-sahabatnya, yakni perilakunya itu sepele sebenarnya. Cuman dia Salman Al-Farisi itu ketika setelah makan itu dia suka ketiduran. Ya, saking warnya, saking kenyangnya dia itu ketiduran, dan ketika tidur itu dia juga mendengkur. Nah, pada waktu itu ada sahabat Nabi yang tahu kebiasaannya Salman Al-Farisi dan juga menggunjingnya ke sahabat-sahabat yang lain. Karena Nabi tahu, dan Allah akhirnya menurunkan ayat ini, di mana ayat ini tuh melarang adanya menggunjing orang atau menceritakan aib orang. Dimana ketika kita menceritakan aib orang, pasti orang itu akan merasa tidak enak, akan merasa tersakiti, akan merasa dikucilkan oleh orang lain ya. Jadi di sini turun ayat tersebut itu karena adanya sahabat Nabi yang menceritakan aibnya Salman Al-Farisi ini ya. Oke ya, itu adalah asbabun nuzulnya. Terus ini di slide ke selanjutnya ini ada gambar anak yang sedang ghibah dan juga tajasus. Oke, itu ada pertanyaan, apakah perbedaan dari ghibah, fitnah, dan suudzon? Coba dipikirkan dulu apa perbedaannya. Pasti sangat sering sekali ya adanya perkataan ghibah, fitnah, dan juga suudzon. Oke, akan Ibu jelaskan. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain, di mana biasanya atau memang ya ghibah itu mengatakan yang memang sebenarnya terjadi, aib orang lain yang memang ada faktanya ya. Tapi itu adalah keburukan orang lain yang tidak boleh diceritakan. Itu adalah perbuatan yang tercela, di mana ghibah itu akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan, dan membuat orang yang kita ghibahkan itu sakit hatinya ya. Itu tidak baik ya ghibah itu. Oke, yang selanjutnya fitnah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang dimana keburukan itu belum tentu benar adanya atau biasanya adalah berita hoax, dimana fitnah ini biasanya digunakan untuk agar orang itu dikucilkan oleh orang lain atau dibenci oleh orang lain ya. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik ya, dimana ada ayat yang menjelaskan bahwa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan ya. Itu tidak boleh ya fitnah. Oke, yang ketiga adalah suudzon. Suudzon adalah perilaku selalu berburuk sangka kepada orang lain. Oke, tuh suudzon tadi kan sudah tahu ya, lawan kata dari husnudzon. Oke, di situ di slide selanjutnya ada cara-cara berhusnudzon, di mana husnudzon kepada Allah caranya seperti apa? Caranya yakni dengan bertakwa, berdoa, dan berikhtiar. Setelah berikhtiar kita juga bertawakal atau menyerahkan semuanya kepada Allah. Oke, lanjut ke husnudzon kepada orang lain. Bagaimana Bu caranya kita husnudzon kepada orang lain? Kan susah Bu kayak gitu ya. Caranya itu
Yang pertama, berusaha melihat kebaikan orang lain ya, dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Ya. Yang kedua, berusaha melupakan segala keburukannya, terus kesalahannya kepada kita. Kita boleh mengingat-ingat kesalahannya, tapi lebih banyaknya mengingat kebaikannya, agar hati kita juga menjadi tidak berburuk sangka kepada orang lain. Terus husnudon kepada diri sendiri. Nah, ini ternyata husnudon kepada diri sendiri ini juga harus ya dilakukan. Dimana kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Kita tidak perlu rendah diri. Kita tidak perlu merasa tidak pede terhadap diri kita. Misal kita bisa kita bisa pelajaran matematika, ya sudah, pede aja kita bisa pelajaran matematika, mengerjakannya secara mandiri seperti itu. Atau mungkin ada yang punya kemampuan bisa qiraah, ya sudah, kita harus pede dengan kemampuan kita, harus kita asah terus, kita latih terus agar nantinya menjadi potensi pada diri kita. Kita harus pede dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh merasa rendah diri. Misal ada yang teman yang bisa nyanyi, kita nggak harus bisa seperti teman kita, tapi kita harus tahu potensi dari diri kita agar bisa maksimal dalam membangun potensi diri pada diri kita, membangun kepercayaan diri kita. Oke, lanjut. Ini ada hikmah perilaku kontrol diri. Yang pertama adalah meningkatkan kesabaran, dimana ketika kita berperilaku sabar, kita tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak berpengaruh oleh kemarahan ya, tidak memberi reaksi yang buruk kepada permasalahan yang timbul. Oke, yang kedua yakni adalah dapat mencegah dari perilaku buruk dan negatif dari seseorang. Oke, orang yang mengkontrol diri pasti akan menjaga dirinya dari perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran negatif dari orang. Oke. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Oke, ketika kita ketika kita, ini adalah hukum timbal balik. Ketika kita berperilaku baik, maka lingkungan kita akan menganggap baik dan orang-orang tersebut juga akan baik kepada kita. Seperti itu. Jadi diusahakan kita selalu baik dimanapun, di sekolah, di keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Itu harus berperilaku seperti mujahadah nafas kayak gitu. Harus berperilaku yang baik. Oke, terbinanya hubungannya baik dalam interaksi sosial dengan sesama. Oke, ini ada kaitannya yang ketiga tadi ya. Oke, lanjut. Ini hikmah perilaku prasangka baik atau husnudon, di mana yang pertama adalah optimis, yang kedua tidak mudah putus asa, yang ketiga terbentuk sifat percaya diri, dan yang keempat adalah ridho terhadap takdir Allah. Oke, itu adalah keempat tersebut adalah saling keterkaitan ya, dimana ketika kita selalu optimis dan tidak mudah putus asa dan terbentuk sifat percaya diri adalah caranya dengan ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, lanjut. Di sini ada Al-Hujurat tentang persaudaraan atau ukhuwah. Al-Hujurat ayat 10 ya. Tadi kan ayat 12, sekarang ayat 10. Oke, Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaitum. Bentar, saya ulangi ya. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke, itu adalah Al-Hujurat ayat 10. Ini adalah tajwidnya ya. Nanti silakan dibaca dan dipelajari. Ini sama seperti yang tadi, arti perkatanya. Dan di sini adalah terjemahan Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, ini asbabun nuzulnya.
Ya, silakan dibaca ya. Dari Anas berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggangi keledai, sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencela, sehingga marahlah setiap orang yang masing-masing dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok itu saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Al-Hujurat ayat 10 ini, di mana artinya adalah jika ada dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Tuh, itu asbabun nuzul ketika ada sahabat Nabi yang sedang bertengkar ya, akhirnya turunlah ayat ini, di mana ketika ada dua orang yang sedang bertengkar itu harus didamaikan. Ini ada dibagi menjadi 3 ya, persaudaraan. Ada 3, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ini menjadi tugas kalian ya untuk menjelaskan apa itu macam-macam ukhuwah ya. Dari ketiga ini silakan dijelaskan, ditulis di buku tugas dan dikumpulkan di minggu berikutnya akan saya cek. Oke. Untuk yang ukhuwah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada beberapa slide ya yang belum saya jelaskan. Insya Allah akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya seperti itu tadi, menjelaskan tentang macam-macam ukhuwah dan juga ditambah lagi dengan hikmahnya ya. Ini juga ada hadisnya, silakan dibaca. Dimana dalam hadis ini juga menjelaskan tentang ukhuwah, dimana ukhuwah yang kuat akan menjadi menjadi kekuatan agar tetap kokoh dalam menjalani hidup ini, tidak terpengaruh terpengaruh perilaku yang buruk. Oke, sampai sini Ibu akhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan di minggu depan. Untuk absensinya silakan diklik di Google Meet dan juga menulis ini di bawah kolom komentar pada video ini. Yang sudah melihat sampai selesai silakan menulis absen, kelas, dan juga nama lengkapnya ya. Oke, jangan lupa subscribe di channel Bu Ayun. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.